Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimanillah wa iyakum dimanapun antum berada. Perjalanan menuju surga adalah perjalanan yang sangat berat dan penuh dengan rintangan serta godaan yang selalu datang pada kita tidak pernah henti-hentinya. Bahkan ketika kita tidur pun selalu datang godaan tersebut. Musuh kita sangat berat, sebab kita memiliki musuh yang tidak akan pernah memisahi kita selama hayat masih di kandung badan, yang akan terus menerus tidak henti-hentinya dan tidak pernah tidur, tidak pernah putus asa untuk bisa menyesatkan kita, dan akhirnya sama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Musuh ini adalah setan ya mas sekalian, yang selalu menggoda kita dan juga membisikkan kita, bahkan membayangkan kita dengan hal-hal yang buruk. Para ulama kita sudah memberikan nasihat pada kita. Siapa saja di antara kita yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, pada perintah Allah dan juga menjauhi larangan Nabi, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghindari hal-hal yang gulu berlebihan terhadap orang-orang salih. Dia tidak membuat perkara-perkara yang baru di dalam masalah ibadah. Maka orang yang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan gangguan setan pada dirinya. Namun adapun orang yang sebaliknya, dia banyak meninggalkan perintah agama, juga menerjang larangan agama, kemudian berlaku berlebihan, bersikap berlebihan pada orang-orang salih, termasuk juga membuat perkara-perkara baru dalam agama. Orang yang seperti inilah yang akan dipermainkan oleh setan ya mas sekalian. Termasuk bentuk permainan setan kepada sebagian hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk tersesat adalah terkadang setan memperlihatkan kepada hamba-hamba yang sesat tersebut bahwasannya dia melihat Ka'bah sedang mengelilingi dia. Jadi bukan dia mengelilingi Ka'bah, tapi dia melihat Ka'bah yang justru mengelilingi dia. Seakan-akan dia seperti orang mulia. Atau terkadang dia melihat arus yang sangat besar, yang di atas arus itu ada wujud yang sangat besar. Dan dia melihat makhluk-makhluk naik dan turun. Dan dia mengira bahwasanya makhluk yang naik dan turun itu adalah para malaikat yang berada di sekitar singgasana besar itu. Dan dia mengklaim bahwasannya wujud yang sangat besar yang ada di atas singgasana tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya itu adalah setan ya mas sekalian. Dan tentang masalah kisah yang demikian itu sudah dialami oleh banyak manusia. Sebagian dari manusia ada orang yang Allah selamatkan. Ya, Allah jaga, Allah lindungi, dan dia mengetahui, mengenal bahwa itu adalah setan. Seperti contohnya seorang ulama besar, seorang yang salih di zaman dahulu jamaah sekalian, bernama Al-Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sebenarnya adalah seorang ulama bermadhab Hambali. Beliau orang yang salih, orang yang berpegang teguh pada pemahaman salafus saleh, ya. Tidak melakukan hal-hal yang bid'ah di dalam agama. Beliau adalah ahli nasihat dan ternyata nasihatnya banyak diterima oleh banyak manusia. Suatu ketika kisah beliau ini pernah dikisahkan oleh putra beliau, ya, seperti yang pernah diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Anak beliau itu pernah bercerita bahwasannya bapak saya pernah bercerita kepada saya, maksudnya bapaknya Abdul Qadir Al-Jilani pernah bercerita pada saya. Kata Abdul Qadir Al-Jilani, ya mas sekalian, kuntu marratan fil ibadati faraitu arsyan 'aziman wa 'alaihi nur. Suatu saat saya sedang melaksanakan ibadah, lalu tiba-tiba saya melihat suatu singgasana yang sangat besar yang dikelilingi dengan cahaya yang sangat besar juga. Lalu makhluk atau wujud besar yang ada di atas ars dan juga singgasana besar itu berkata kepada saya. Jadi dibayang-bayangi suatu ars besar, wujud yang sangat besar bercahaya di situ, itu berkata kepada saya, kata Abdul Qadir Al-Jilani, ya Abdul Qadir Al-Jilani, atau ya Abdul Qadir ana rabbuk wa qad ahlaltu atau wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Wahai Abdul Qadir, saya adalah Rabbmu, saya adalah Tuhanmu. Dan sekarang saya benar-benar telah menghalalkan bagi kamu apa yang saya haramkan bagi selain kamu. Orang lain haram, kamu sudah tidak haram lagi wahai Abdul Qadir. Kemudian kata Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berkata, ya, saya berkata kepada
yang berkata kepada saya, makhluk yang berkata kepada saya, Antallahul ladzi la ilaha illahu ikhsa'i aduwallah. Jadi Abdul Qadir berkata, saya berkata kepada dia, kamu Allah yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain dia. Bukan, kamu bukan Allah. Jadi menjauhlah, menyingkirlah kamu wahai musuhnya Allah. Jadi beliau berkata dengan kata-kata yang menghinakan kepada makhluk yang membisikinya dan juga menggondai tersebut dengan berkata ikhsa'i aduwallah. Jadi kebiasaan orang Arab kalau berkata ikhsa itu maknanya adalah orang yang diperlakukan demikian atau dikatakan demikian adalah orang yang dihinakan. Seakan-akan orang yang terusir gitu jam. Ikhsa'i aduwallah kata Abdul Qadir Al-Jilani. Menyingkirlah dan menjauhlah kamu wahai hambanya Allah. Akhirnya apa kata Abdul Qadir? Fatamazzaqa dzalikan nur wa shara dzulmatan. Ternyata awalnya itu adalah suatu bayangan berupa singgasana yang penuh dengan cahaya. Namun ternyata cahaya tersebut lama-kelamaan itu hilang dan akhirnya gelap jemaah sekalian. Ya. Dan kemudian tiba-tiba ada yang berkata kepada Abdul Qadir Al-Jilani, Ya Abdul Qadir najauta minni bi fiqhika fi dinika wa ilmika wa bi munazalatika fi ahwalika. Wahai Abdul Qadir. Jadi yang berkata ini adalah tentu setan jemaah sekalian. Wahai Abdul Qadir, kamu telah selamat dari saya dengan pemahamanmu dan ilmumu di dalam agama. Dan juga banyaknya kamu melawan hawa nafsu dan hal-hal yang buruk di dalam setiap kondisi-kondisimu. Laqad fatantu bihadhil qissati sab'ina rajulan. Jadi perlu diketahui ya Abdul Qadir, kata setan itu, yang satu itu tidak menampakkan padanya dia. Wahai Abdul Qadir, saya telah menyesatkan 70 orang yang ahli ibadah dengan ujian dan kejadian seperti ini. Namun ternyata kamu tidak tersesat wahai Abdul Qadir. Teman sekalian, ini menunjukkan bahwasannya ternyata ilmulah yang bisa menyelamatkan seseorang dari godaan setan. Walaupun setan itu menampakkan sesuatu yang indah, tapi dia tidak terpengaruh ya mas sekalian ya. Seperti itu. Kemudian Abdul Qadir Al-Jilani ditanya. Jadi setelah dia mengalami kejadian itu kan dia bercerita, kemudian ditanya oleh orang lain gitu ya. Kaifa alimta annahu syaitan? Wahai Abdul Qadir, bagaimana kamu bisa tahu bahwasanya itu adalah setan? Kemudian Abdul Qadir Al-Jilani, kata Syekhul Islam menceritakan ya. Beliau menjawab bahwasannya saya tahu sebab dia berkata kepada saya halaltu laka ma haramtu ala ghairika. Ya, saya tahu karena dia berkata kepada saya, wahai Abdul Qadir, saya telah halalkan bagi kamu apa yang saya haramkan atas selain diri kamu. Padahal saya sudah mengetahui atau kita sudah tahu bersama bahwasanya syariat Muhammad itu tidak dinasakh dan juga tidak diganti sampai hari kiamat. Itu yang pertama kata Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua beliau menjelaskan wali annahu qala ana rabbuk wa lam yaqdir ayyaqula ana Allahu alladzi la ilaha illa ana. Coba dilihat jemaah sekalian jawaban atau penilaian dari seorang hamba Allah yang soleh dan berilmu seperti Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau berkata, beliau menjelaskan alasan yang kedua kenapa beliau bisa mengenal setan itu. Sebab setan itu berkata saya adalah Rabbmu. Dan kata Abdul Qadir, dan dia, kata Abdul Qadir, tidak mampu mengatakan bahwasanya wahai Abdul Qadir, saya adalah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Dia tidak bisa berkata demikian ya mas sekalian. Dan sekali lagi jamaah sekalian ini adalah benar-benar memotivasi kita untuk bisa menjadi orang yang berilmu, sehingga dengan berilmu kita benar-benar bisa selamat dari godaan setan yang akan selalu dan tidak henti-henti di dalam hidup kita selama haid masih dikandung badan. Jadi, seperti yang kami katakan tadi bahwasannya sebagian orang ada yang digoda oleh setan ya, dengan adanya setan menampakkan sesuatu sehingga dia meyakini bahwasanya yang dilihat itu adalah Allah ya, sehingga dia dan para sahabatnya meyakini bahwasanya mereka melihat Allah di dalam keadaan tidak tidur. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sesuatu yang mereka lihat ya, kemudian menurut mereka Allah mengatakan demikian dan begini dan begitu gitu ya. Kemudian mereka menceritakan, yang mereka ceritakan itu betul, ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah permainan setan pada mereka. Dan ini sekali lagi banyak terjadi kepada banyak golongan yang terdiri dari orang-orang bodoh, walaupun mereka ahli ibadah. Ya, sebagian dari mereka ada yang juga yang tertipu oleh setan yang menjelma menjadi seseorang yang mereka kira itu adalah Nabi Muhammad atau Nabi Khadir alaihi salam ya. Padahal itu adalah semua setan ya mas sekalian ya.
Makanya perlunya benar-benar kita bisa mengetahui. Termasuk jangan sampai kita tertipu ya, bahwasannya orang yang kita lihat itu adalah nabi. Maka alangkah baiknya kita membaca syama'ilnya nabi, yaitu hadis-hadis nabi yang berisi tentang bentuk fisiknya nabi, ya, parasnya nabi bagaimana. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan tubuh dan juga fisiknya nabi, ciri-ciri fisik nabi. Tujuannya apa jemaah sekalian? Agar kita benar-benar tidak tertipu. Suatu saat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat sesuatu di dalam mimpi kita, bahwasannya dia adalah orang hebat, mulia, ya, dan sebagainya. Namun karena kita sudah berilmu, kita tidak akan tertipu bahwasannya walaupun di dalam mimpi itu dia mengaku bahwasannya saya adalah nabi. Tapi kalau kita sudah memiliki ilmu, maka kita tidak akan tertipu. Bisa menetapkan itu nabi kalau memang itu adalah nabi sesuai dengan ciri-ciri fisik yang telah kita baca dalam hadis-hadis nabi. Bisa kita yakini bahwasanya itu adalah bukan nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat kalau kita memang tahu bahwasanya itu adalah bertentangan dengan apa yang ada di dalam ciri-ciri fisik nabi yang sesuai dengan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu dan juga amal, dan juga selalu menjaga kita dari godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.